Sepanjang tahun 2019, nyaris setengah juta pasangan suami istri di Indonesia bercerai yang didominasi oleh faktor perselisihan yang terus-menerus, masalah ekonomi, dan penelantaran salah satu pihak. Maraknya kasus perceraian menjadi salah satu bukti bahwa struktur dan ketahanan keluarga di negeri Muslim makin lama makin rapuh. Ikatan keluarga tak lagi menggambarkan sebuah perjanjian yang teguh dan sakral, melainkan seperti akad muamalat yang bisa dengan mudah dibatalkan. Selain perceraian, banyak problem lainnya, seperti merebaknya kemiskinan dan pengangguran, dekadensi moral termasuk perselingkuhan pasangan menikah dan free sex di kalangan remaja yang kian membudaya, pelaku LGBT, dan kasus-kasus incest yang juga kian mencuat. Penerapan sistem sekuler kapitalisme telah memunculkan berbagai krisis multidimensi yang mengganggu pola relasi antar anggota keluarga dan ujung-ujungnya menggoyah bangunan keluarga hingga rentan perpecahan. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif telah memproduksi kemiskinan dan gap sosial yang kian lebar. Sumber daya alam yang melimpah ruah nyatanya tak bisa menjamin keluarga dan masyarakat secara keseluruhan untuk bisa menikmati kesejahteraan. Kekayaan hanya bisa diakses dan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat bermodal saja, sementara remah-remahnya diperebutkan oleh mayoritas masyarakat yang tak memiliki kekuatan modal. Badai PHK terjadi di mana-mana, utang negara terus menumpuk tanpa kendali, dan penguasa sibuk mencari celah menutup defisit anggaran melalui skema pajak yang terus dibebankan kepada rakyat. Kondisi ini diperparah dengan penerapan sistem sosial yang tak kenal halal haram. Pergaulan masyarakat kental diwarnai paham rusak, semisal liberalisme, pluralisme, dan permisivisme, yang menyingkirkan peran agama dalam kehidupan hingga dengan mudah memicu kasus-kasus dekadensi moral. Di luar itu, ide-ide feminisme telah menginspirasi kaum perempuan untuk sedikit demi sedikit menanggalkan peran keibuan dan mengejar peran publik hingga banyak yang kebablasan. Tak heran jika pabrik-pabrik dipenuhi para pekerja perempuan. Menyingkirkan kaum bapak yang justru kesulitan mencari pekerjaan. Di saat yang sama, urusan rumah, anak, dan keluarga diurus seadanya. Di sisa-sisa waktu dan tenaga yang terkuras habis karena kerja. Hanya Islam yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga, sekaligus mengukuhkan bangunan masyarakat hingga negara. Dalam Islam, pemimpin berfungsi sebagai pengurus sekaligus perisai bagi umat dan tak boleh abai atas kebutuhan dan keselamatan rakyatnya. Dengan cara menerapkan seluruh hukum Allah secara murni dan konsekuen sebagaimana yang Allah perintahkan. Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan orang per orang yang berangkat dari paradigma yang sahih tentang apa makna kebutuhan, potensi manusia, dan bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang Allah berikan sebagai jaminan rezeki bagi seluruh umat manusia. Sistem sosial Islam mengatur pergaulan masyarakat, termasuk relasi laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang mulia dan memuliakan, yakni melestarikan keturunan sekaligus mewujudkan generasi cemerlang, pionir peradaban yang purna dalam keimanan. Aturan-aturan ini nampak salah satunya dari hukum-hukum keluarga Islam. Di dalamnya pernikahan dipandang sangat sakral. Akad yang dilangsungkan dipahami sebagai perjanjian yang kukuh yang jika terlepas membuat ars hebat terguncang. Keluarga mendapat kedudukan penting dalam Islam. Ia sebagai tempat menebar rahmat yang memiliki posisi politis dan strategis sebagai madrasah, sebagai kamp perjuangan, serta sebagai tempat mencetak generasi cemerlang. Islam dengan berbagai aturannya memberikan tupoksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ayah sebagai nahkoda alias pemegang kendali kepemimpinan, sekaligus
pencari nafkah, atau penjamin aspek finansial bagi keluarga. Sementara ibu sebagai guru atau madrasah ula bagi anak-anaknya, sekaligus menjadi manajer rumah tangga suaminya. Kedua peran ini tak bisa dipertukarkan dan dipandang sama penting. Tak ada yang lebih istimewa antara satu dengan yang lain. Dengan tegaknya seluruh aturan Islam dalam kehidupan, insya Allah individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara akan kukuh terjaga. Kerahmatan pun akan melingkupi seluruh alam, sebagaimana sejarah telah membuktikan.